selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baiklah, bertemu lagi dengan Ibu pada hari ini pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Adapun beberapa materi yang harus kita bahas pada kali ini tentang sebelumnya Ibu lupa absen nih. Absen dulu. Yang pertama Asi Angelia Sapitri, Hadir Bu. Yuyun Fereti Sinta, Hadir Bu. ya nampaknya hadir semua ya kali ini. Baiklah langsung saja ke pembahasan yang Ibu jelaskan, yaitu tentang standar kompetensinya terlebih dahulu. Silakan buka bukunya anak-anak. Kita membahas tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, ada beberapa kompetensi dasar yang harus Ibu capai nih untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama, menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin dan menjelaskan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, adapun beberapa tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu memahami perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, mulai dari dan menuju demokrasi terpimpin, peta kekuatan politik nasional, perjuangan pembebasan Irian Barat atau Trikora, dan konfrontasi Malaysia atau Debikora. Yang kedua, memahami kebijakan dan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin terkait dengan Dewan Perancang Nasional, devaluasi mata uang, dan deklarasi ekonomi. Langsung saja kepada kegiatan inti kita. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok itu membahas materi yang berbeda sesuai indikatornya. Nah, kali ini kita membahas 2 indikator, berarti ada 2 kelompok nih. Yang pertama, kelompok 1 diwakili oleh Yuyun Fereti Sinta, dan kelompok 2 diwakili oleh Asi Angelia Sapitri. Kelompok 1 menjelaskan tentang dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin, dan kelompok 2 menjelaskan tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, dari materi yang Ibu bagi pada setiap kelompok, kalian itu mencari poin-poin penting dan dibuat semacam ringkasan. Nanti ringkasannya kalian presentasikan di depan dan ada sesi tanya jawab. Kalian dalam mencari materi, kalian bisa menggunakan buku ini, Sejarah Indonesia, yang diterbitkan oleh Kemendikbud, dan lembar kerja siswa kalian yang kalian punya. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian waktu selama 20 menit untuk kalian menyelesaikan materi kalian dan berdiskusi dengan kelompok-kelompok kalian. Nah, setelah itu Ibu akan cabut undian nih. Siapa sih yang tampil pertama dari kelompok 1 duluan atau dari kelompok 2 duluan? Setelah kalian tampil, nanti teman-teman kalian bakal bertanya nih kepada kelompok yang akan tampil. Setelah itu diskusi selesai, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Nah, untuk kalian ingat, nanti 15 menit terakhir Ibu akan mengadakan kuis untuk menambah nilai kalian nih. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan dan mengikuti pelajaran dengan baik pada hari ini supaya kalian bisa menjawab kuis. Baiklah, diskusi kelompoknya mulai dari 20 menit dari sekarang. Silahkan untuk bergabung, kalian duluan tampil. Nah, silahkan untuk mengambil nomor undiannya. Dibuka, siapa duluan? Ada nomornya di situ. Kelompok 1 dapat undian 2. Oh, berarti kelompok 1 nampil nomor 2 ya. Dan kelompok 2 nampil nomor pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin.
Pelaksanaan ekonomi terpimpin dimulai sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut merupakan awal berlakunya Herordering ekonomi. Pada saat itu, alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Hal tersebut menunjukkan peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional semakin menonjol. Pada masa demokrasi terpimpin, pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi berdikari menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditetapkan sebagai masalah strategis nasional. Berikut kegiatan perekonomian yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin. 1. Dewan Perancang Nasional. Dewan Perancang Nasional atau Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959. Depernas dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Dewan ini bertugas menyusun overall planning yang mengikuti bidang ekonomi, kultural, dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategi, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmania, rohania, teknik, mental, etis, dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam yang adil dan makmur. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola yang meliputi pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola, yaitu meliputi pola pembangunan semesta dan berencana Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Bappenas memiliki tugas sebagai berikut: A. Menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah. B. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. C. Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. 2. Melakukan devaluasi mata uang rupiah. Presiden Soekarno mengambil kebijakan devaluasi mata uang rupiah dengan tujuan untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk menjalankan kebijakannya, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai penurunan nilai uang atau devaluasi. Kebijakan terkait devaluasi ini disebut kebijakan Sanering. Kebijakan Sanering yang dilakukan pemerintah tersebut berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus tahun 1959 pukul 6 pagi.
Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Adapun isi kebijakan ini sebagai berikut. A. Uang kertas pecahan bernilai 500 perak menjadi 50 perak. B. Uang kertas pecahan bernilai 1000 menjadi 100 perak. C. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6/1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran 1000 dan 500 perak yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai 100 perak dan 50 perak sebelum tanggal 1 Januari 1960. 3. Deklarasi ekonomi atau DEKON. Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memperbaiki perekonomian adalah dalam membentuk Panitia 13. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Pembentukan DEKON bertujuan untuk menciptakan iklim ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat dengan merancangkan program politik berdikari. Cara ini dilakukan karena tidak mudah untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri akibat Indonesia dikucilkan dari pergaulan internasional. Adanya DEKON tidak lantas membuat perekonomian Indonesia semakin membaik. Berikut penyebab langkah perbaikan ekonomi mengalami kegagalan. A. Penanganan ekonomi tidak rasional, bersifat politik, dan tanpa terkendali. B. Pengeluaran negara cukup besar. C. Tidak ada ukuran objektif untuk menilai suatu usaha. D. Struktur ekonomi mengarah pada etatisme. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara terus meningkat setiap tahunnya tanpa diimbangi pendapatan negara yang memadai. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit walaupun cadangan devisa menipis. Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestis politik atau mencuat dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Dampak dari kebijakan tersebut, ekonomi semakin semeraut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang 1000 uang lama diganti dengan 1000 uang baru. Tindakan pergantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Trituntunan Rakyat atau Tritura. Berikut isi dari Tritura. A. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. B. Bersihkan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur G30 SPKI. C. Turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok 2 sudah menampilkan ringkasannya. Sekarang Ibu mau tanya nih, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Ada Bu, dari kelompok 1. Ya, silakan. Yuyun. Saya. Sebentar sebelum kalian bertanya, siapa yang bertanya juga Ibu nilai ya untuk keaktifan kalian. Jadi nilai itu juga menambah
nilai harian kalian untuk ujian nanti. Silahkan Yuyun menyampaikan pertanyaannya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan dan jelaskan Bappenas memiliki tugas sebagai ulangi. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan dan jelaskan Badan Perencanaan Bappenas dan jelaskan inti-intinya ataupun tugasnya. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bappenas memiliki tugas A. Menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah. B. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. C. Menyiapkan dan menilai hasil kerja mendataris untuk MPRS. Ya, terima kasih. Sepertinya kelompok 2 sudah cukup. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 1 silakan mempresentasikan ringkasannya. Diwakilkan oleh Yuyun ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin, jatuh bangunnya kabinet yang menduduki kursi pemerintahan pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Di sini merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan sosial politik negara Indonesia belum mencapai kestabilan secara rasional. Berikut akan dijelaskan dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Menuju demokrasi terpimpin. Menuju demokrasi terpimpin merupakan era politik Indonesia setelah berakhirnya era demokrasi parlementer. Sistem demokrasi terpimpin lahir setelah konstituante gagal merancang Undang-Undang Dasar, kemudian dibubarkan dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Untuk merealisasikan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah. Sistem demokrasi terpimpin telah dirintis Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 1959. Diperlukan berbagai upaya untuk mewujudkan sistem demokrasi terpimpin, yaitu sebagai berikut. Yaitu 1. Pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. Melalui panitia perumusan Dewan Nasional dibahas mengenai usulan kembalinya ke Undang-Undang 1945. Usulan tersebut berasal dari KSAD, Letnan Jenderal Nasution, yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke Undang-Undang 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. 2. Mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari
keputusan ini disampaikan di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1950. Presentasi dengan Malaysia adalah munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman pada tahun 1961 dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura pada tahun 1961 untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia yang terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia pada tanggal 9 Juli 1963. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat Dwi Kora yang isinya sebagai berikut: A. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. B. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei. Anggota tidak dapat Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Baiklah, di sini penjelasan dari presentasi saya. Saya dari kelompok 1. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Baik, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Asi. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, sebutkan pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi gagasan Presiden Soekarno. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Gagasan Presiden Soekarno antara lain yaitu: A. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. B. Membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Baiklah, sepertinya kalian sudah semua ya nampil. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita tentang hari ini. Silakan Yuyun, pindah ke tempat. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pembahasan dari kalian itu sudah lumayan lengkap, tapi Ibu akan lebih memperjelas supaya kalian itu lebih paham. Sebentar Ibu cari dulu materinya. Kalian boleh catat ya hal-hal poin-poin penting yang Ibu sampaikan. Nanti takutnya Ibu akan mengeluarkan pertanyaannya pada saat ujian semester. Yang pertama, pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin pertama kali digunakan secara resmi pada pidato Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 di sidang konstituante di Bandung. Demokrasi terpimpin dibuat dikarenakan timbulnya perlawanan terhadap keburukan yang ada karena praktik demokrasi parlementer yang ada sebelumnya atau liberal. Selanjutnya menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini ditandai oleh dua hal. Yang pertama, pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1955, kehidupan sosial politik Indonesia belum pernah mencapai kestabilan nasional. Kabinet silih berganti membuat program kerja yang tidak dilaksanakan secara optimal. Partai-partai politik yang bersaing dan saling menjatuhkan, dan Dewan Konstituante yang tidak menjalankan tugasnya. Yang kedua, kondisi tersebut membuat Soekarno ingin mengubah partai-partai politik yang ada, sehingga mereka menyederhanakan partai-partai yang ada untuk mewujudkan keinginannya. Pada tanggal 21 Februari 1957 di hadapan para tokoh politik dan militer menawarkan konsepsinya yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Konsepsinya menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat, yaitu wakil-wakil PNI, Masumi, NU, dan PKI. Selanjutnya, Presiden menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia.
Maka dari itu Soekarno mengganti dengan demokrasi terpimpin. Nah, adapun pokok pemikiran yang terkandung dalam demokrasi terpimpin itu yang pertama, pembaruan struktur politik harus diberlakukan demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan aspirasi masyarakat yang seimbang. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang merupakan wakil-wakil partai dan kekuatan golongan baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Lahirnya Dekret Presiden. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah-langkahnya yang pertama, Dewan Nasional 6 Mei 1957. Soekarno mengganti demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin. Lalu usulan KSAD Mayor Jenderal Nasution yang mengajukan usul tertulis untuk kembalinya UUD 1945 sebagai landasan demokrasi terpimpin. Yang kedua, mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1945 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembalinya Undang-Undang 1945. Isi Dekret Presiden. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUD sementara. Yang ketiga, membentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DEPAS. Peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Selanjutnya, Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya untuk menanamkan pengaruhnya di pemerintahan. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum tahun 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. PKI menyokong gagasan Nasakom sehingga PKI memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD. Selanjutnya, kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden. Konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak, sehingga PKI terhindar karena tidak sedang memberontak, hanya pernah melakukan pemberontakan yaitu PKI Madiun. Selanjutnya, pembebasan Irian Barat. Latar belakang pembebasan Irian Barat yaitu saat memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan bahwa daerah kekuasaan Indonesia adalah daerah Hindia Belanda, termasuk wilayah Barat Papua. Namun, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun, pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Permasalahan ini kemudian dibawa ke forum internasional, tetapi upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Puncak dari jalan diplomasi yang Indonesia ambil yakni dengan dilakukannya konferensi Asia Afrika melalui KAA. Indonesia mencoba untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya untuk memaksa Belanda melunakkan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk menyelesaikan masalah Irian. Usaha-usaha pembebasan Irian Barat. Yang pertama ada perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan ini ditempuh secara dua tahap. Yang pertama secara bilateral melalui perundingan dengan Belanda. Dan yang kedua itu ada diplomasi dalam forum PBB. Kalau perjuangan diplomasi yang secara bilateral itu dibawa melalui KMB, Komisi Meja Bundar. Yaitu masalah Irian Barat akan diselesaikan melalui perundingan. Pihak Indonesia menganggap bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat pada waktu yang telah ditentukan. Sementara Belanda mengartikan perjanjian KMB tersebut bahwa Irian Barat hanya akan dibicarakan sebatas perundingan saja, bukan diserahkan. Berdasarkan alasan tersebut, maka Belanda mempunyai alasan untuk tetap menguasai Indonesia. Akhirnya perundingan dengan Belanda ini pun mengalami kegagalan. Yang kedua, diplomasi dalam forum PBB, yaitu dengan membawa masalah Indonesia Belanda ke sidang PBB. Setelah dari KMB lanjut ke sidang PBB.
dilakukan sejak Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Burhanuddin Harahap hingga Ali Sastro Amijoyo II. Upaya melalui forum PBB pun tidak berhasil karena mereka menganggap masalah Irian Barat merupakan masalah intern antara Indonesia dan Belanda. Negara-negara Barat masih tetap mendukung posisi Belanda. Indonesia justru mendapat dukungan dari negara-negara peserta KAA di Bandung yang mengakui bahwa Irian Barat merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, perjuangan konfrontasi politik, ekonomi, dan militer. Yang pertama, konfrontasi ekonomi. Itu tahun 1956, secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB, diumumkan pembatalan utang-utang RI kepada Belanda. Selama tahun 1957 dilakukan yang pertama, pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kedua, melarang terbitan-terbitan dan film berbahasa Belanda. Yang ketiga, melarang penerbangan kapal-kapal Belanda. Yang keempat, memboikot kepentingan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, konfrontasi politik dilakukan melalui tindakan sebagai berikut. Nah, di sini terjadi konfrontasi politik. Di dalam konfrontasi itu ada beberapa hal yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, tahun 1951, yaitu Kabinet Sukiman menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa, bukan hubungan uni statut. Yang kedua, tanggal 3 Mei 1956 pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II diumumkan pembatalan semua hasil KMB. Yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1956 dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di Soasiu atau Tidore, dan Zainal Abidin Shah itu sebagai sultan, yaitu seorang sultan Tidore sebagai gubernurnya yang dilantik tanggal 23 September 1956. Nah, Provinsi Irian Barat ini meliputi Irian, Tidore, Oba, Weda, Petani, dan Wasili. Selanjutnya pada tanggal 18 November 1957 terjadi rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Selanjutnya tahun 1958 pemerintah RI menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia, pemecatan semua pekerja warga Belanda di Indonesia. Tanggal 8 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat, dan tanggal 17 Agustus 1960 diumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Konfrontasi militer. Dampak dari tindakan konfrontasi politik dan ekonomi tersebut, maka tahun 1961 dalam sidang Majelis Umum PBB terjadi perdebatan mengenai masalah Irian Barat. Diputuskan bahwa diplomat Amerika Serikat yaitu Ellsworth Bunker bersedia menjadi penengah dalam perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Nah, jadi perselisihan Indonesia dan Belanda itu memiliki penengah. Penengahnya itu adalah dari Amerika Serikat. Nah, dari Amerika Serikat tersebut mengajukan beberapa hal, yaitu yang pertama, pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia. Yang kedua, setelah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah tetap dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri. Yang ketiga, pelaksanaan penyelesaian masalah Irian Barat akan selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Dan yang keempat, guna menghindari bentrokan fisik antara pihak yang bersengketa, diadakan pemerintahan peralihan di bawah pengawasan PBB selama 1 tahun. Selanjutnya, Operasi Trikora. Isi Trikora tersebut adalah yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Selanjutnya, akhir dari konflik Irian Barat. Penghujung dari konflik Irian Barat itu ada beberapa kebijakan, yaitu pertama, persetujuan New York. Ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 1962. Perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di markas besar PBB di New York. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua dan melahirkan organisasi Papua Merdeka atau OPM pada 1965. Selanjutnya, konfrontasi Indonesia-Malaysia. Latar belakang konfrontasi ini yaitu
Inggris mencoba untuk membuat federasi Malaysia dengan memasukkan dua wilayah, yaitu Sarawak dan Sabah. Koloninya sebagai bagian dari federasi tersebut, yang secara de facto kedua wilayah tersebut berstatus dekolonial. Sejak saat itu, Soekarno menuduh Malaysia sebagai boneka Inggris dan menyatakan konfrontasinya, yang lebih terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia. Soekarno semakin germa ketika demonstrasi di Malaysia melakukan aksi protesnya dengan menginjak lambang Garuda dan membakar. Presiden Soekarno langsung membentuk dan menyatakan Dwi Korra sebagai pengobar untuk mengganjang Malaysia. Awalnya Soekarno tidak menginginkan terjadi konfrontasi dan Tuanku Abdurrahman pun berpikiran seperti itu. Tapi karena atas saran dan perintah dari Inggris, maka pemerintah Malaysia melanggar perjanjian Manila yang menyatakan akan diadakan referendum oleh PBB atau UN. Mengetahui hal itu, maka pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan langsung menindaknya. Selanjutnya, akhir dari konfrontasi ini adalah penarikan mundur Indonesia dari Sarawak dan Sabah. Dikarenakan pada tahun 1966 Indonesia mengalami G30 SPKI yang mengakibatkan Presiden Soekarno turun dari jabatannya dan diganti Jenderal Soeharto yang langsung menghentikan konfrontasi dan menyetujui perjanjian Bangkok. Indonesia dan Malaysia mengalami kerugian yang besar dari harta dan jiwa. Jika terjadi perang yang lebih besar dan terbuka, maka tidak akan terelakkan lagi kerugian yang lebih besar dari kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, sejak diberlakukan kembali UUD 1945, Hair Ordering, ekonomi mulai berlaku di mana alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal diawasi negara. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditegakkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Nah, beberapa langkah yang diambil antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000, masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Selanjutnya, kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Nah, untuk mencapainya, uang kertas pecahan Rp500 dan Rp1.000 diturunkan menjadi Rp50 dan Rp100. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian diakhiri PP pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 untuk mengembalikan ke awal sebelum kebijakan. Selanjutnya, upaya perbaikan ekonomi. Upaya perbaikan ekonomi lainnya yaitu membentuk Panitia 13. Anggotanya selain ahli ekonomi juga pimpinan parpol, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau MPPR, pimpinan DPR, DPA, kemudian menghasilkan deklarasi ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi dalam melaksanakan ekonomi terpimpin. Strategi dalam deklarasi ekonomi terdiri dari 1. Harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Selanjutnya, merupakan persiapan menuju tahapan kedua, yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. Kondisi ekonomi semakin terpuruk karena anggaran belanja negara tiap tahunnya meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Ini terjadi karena lebih banyaknya membangun bangunan yang mengandung unsur politik daripada ekonomisnya, seperti Monumen Nasional dan Kompleks Olahraga Senayan. Jadi, kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah mendapatkan devisa kredit. Menteri Bank Sentral memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferred payment khusus untuk menghimpun dan revolusi dengan cara melakukan pemungutan terhadap perusahaan atau perorangan yang memperoleh fasilitas kredit lebih dari 250 juta sampai 1 miliar. Harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Walaupun menipis, Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi ini. Nah, dampak dari kebijakan tersebut adalah perekonomian semraut dan harga barang dapat naik sampai 200%, dari 200% sampai 300%. Pada tahun 1965 hingga pemerintah menyatakan uang
Rp1.000 menjadi Rp1 saja. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kericuhan dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi tritura atau 3 tuntutan rakyat. Nah, baiklah anak-anak ibu semua, itu merupakan penjelasan dari ibu. Nah, sebelum kita akhiri, kita adakan kuis dulu seperti yang ibu janjikan tadi. Pertanyaannya, pada tanggal berapa sih dekret presiden itu dilakukan? Coba cari jawabannya. Dan jika sudah dapat, silakan angkat tangan. Tanggal dekret presiden. Ada yang tahu? Ya, silakan Yuyun. Yaitu pada tanggal 5 Juli 1959. Ya, benar. Jadi Yuyun dapat tambah nilai ya hari ini. Dan untuk anak-anak ibu yang lainnya, pertemuan kita masih banyak. Kalian bisa mencari nilai-nilai tambahan dari pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang demokrasi terpimpin. Ibu mohon maaf jika penjelasannya kurang atau belum paham. Kalian bisa tanyakan pada pertemuan kita selanjutnya, dan waktu kita juga terbatas karena sebentar lagi kalian mau istirahat. Baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.